Belum sendiri. Jaka kena 10 matu tanpa selesai. Pokoknya teknisi kita, Masya Allah. Lalu sekarang yang terakhir. Masih ada ya? Nah, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ini yang dihafal anak-anak TK. Ini dihafal anak TK. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dasarnya apa? Dari Bukhari. Jadi banyak-banyak saya ambil ini dari Bukhari, Muslim, ditambah dengan riwayat-riwayat yang lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Huzaifah dan Abu Dzar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firasi. Jadi berarti ini bacaan Rasulullah. Beliau itu apabila berada di tempat tidurnya, artinya mau tidur, Kala beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Yang dibacaan Rasulullah ini. Lalu yang terakhir. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik ragbatan wa rahmatan ilaik la malja wa la malja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaik, saya serahkan diriku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik, saya hadapkan mukaku kepadamu. Wa fawtu amri ilaik, saya limpahkan perihalku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, saya serahkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahabatan ilaik, dengan segala harap cemas kepadamu. La malja wa la manja minka ila ilaik, tiada kelepasan dari hukumanmu kecuali dengan rahmatmu. Amantu bi kitabika allazi anzal, saya beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, wa nabiyyika allazi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus. Coba dasarnya. Ini sahihain, berarti Bukhari Muslim. Dari Bara bin Azib, di mana Bara bin Azib ini berkata, qala li Rasulullah, Rasulullah berkata kepadaku, iza ataita marja'aka, apabila kamu mau pergi ke tempat tidurmu, fatawadda wudu kali salah, berwuduklah wuduk salat. Ini baru muncul dalilnya wuduk tadi. Pada pertama dianjurkan sebaiknya kalau ada wuduk. Kamu berwuduk, ya. Summa taji ala syakikal aiman, kemudian berbaringnya. Jadi setelah kita habis membaca tadi ini yang lain, yang berbaring di atas sisi kanan, makaliliki ya, sisi kanan, wakul, dan baca ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Jadi ketika kita berbaring baru dibaca ini. Yang lain itu bisa dibaca sambil duduk, tapi yang ini sudah memang dikatakan ya, ketika berbaring dan berbaring di sisi kanan membaca itu. Lalu berujung dengan wa nabiyyika allazi arsalta,
Apa kata Nabi kalau ini kita baca? Fa in mitta alal fitrah. Kalau malam itu kamu meninggal, maka kamu meninggal dalam kesucian, fitrah. Fa in mitta alal fitrah. Jika andai kata kamu meninggal, maka kamu meninggal atas kesucian. Lalu waj'alhunna akhira ma taqul. Jadi kalau ini bacaan terakhir. Jadi memang pesan Nabi ini yang menjadi bacaan terakhir. Bukan lampe-lampe cek ini. Kebetulan tempat tidur kita ada di sampingnya dinding, bisa ditulis-tulis ini. Ya, dibaca-baca, penting baca-baca sebelum tidur. Makanya kita lihat catatan di bawah. Satu, bacaan-bacaan tersebut belum semua yang diajarkan Nabi. Hanya pilihan penulis. Kemudian yang kedua, dibaca sesuai kesempatan. Jadi tidak berarti semuanya juga harus dibaca. Tidak semuanya harus dibaca. Sesuai dengan kesempatan dan kemampuan. Ya, tetapi sebaiknya kalau semuanya. Ketiga, setidak-tidaknya ayat kursi dan doa nomor 9, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu setidak-tidaknya ayat kursi dengan ini, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Siapa tahu suatu malam kita capek, habis ada tugas, sehingga tidak punya kesempatan lagi untuk baca semua, maka setidak-tidaknya itulah ayat kursi dengan Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Keempat, bacaan-bacaan berkah daripada bacaan-bacaan tersebut adalah mendapat perlindungan dari Allah. Dan kelima, jika meninggal mati dalam kesucian atau fitrah. Ya, kita harapkan semoga ini berkah buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pada kesempatan hari ini. Pertanyaan yang dari masukan tadi ada Profesor Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa yang di sini memang ada sebagian memang bukan sikap. Alhamdulillah. Tapi yang kami biasa dapati para muda yang mengikuti kajian-kajian, jika kami menyampaikan hal yang seperti dibaca, mereka semuanya tidak tahu itu salah, puasanya itu tidak usah dilakukan, mereka berbeda tidak dilakukan dengan dan mereka katakan pokoknya kita lakukan saja apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Bisa katakan, apakah Anda yakin bahwa Anda bisa mengkaji sebuah Al-Quran dan hadis? Kita kan orang juga kecuali ulama, kita kecuali pada data. Artinya kita ini tidak bisa langsung mengerti hadis dan Quran. Kita memang mengambil dari ayat-ayat. Kalau misalnya kami untuk mereka tahu katakan kita katakan, tapi syukur karena pakai pengungkapan semuanya ada dalamnya. Demikian pertanyaannya, berarti apa yang ada di sini itu
memang Rasulullah melakukannya, sebenarnya. Karena banyak dari anak muda itu tidak pernah dapat Rasulullah itu dalam setelah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua diserahkan kepada di Jabat SD. Pertama ini membaca kali Ya. Baca dulu seluruhnya, lalu baca lagi 3 kali atau dibaca 2 kali kemudian 3 kali atau boleh dua-duanya atau yang mana diutamakan. Dan pertanyaan yang kedua, apakah bisa kita ikuti apa yang dikatakan? Karena ada buku ya, dan sekarang oleh ini bahwa Rabu malam itu ada sunat pertama itu baca kursi 15 kali, kemudian kedua ayat kursi 15 kali dan bisa menghapus dosa terhadap durhaka kepada orang tua, menghapus dosa durhaka kepada orang tua. Apakah ini bisa kita ikuti atau ada dasarnya dari Rasulullah SAW? Oh iya, iya. Yes. Di momen Kodata kita bacakan misalnya apa katakan karena boleh jadi kita bisa lebih membacakannya. Untuk anak atau ini yang kedua, kalau mulai Pak Kiai Abdul Matawari pasal yang ini dapat tanpa kayu, namanya bukan beda, ada campur ini itu. Yang ketiga memang alhamdulillah di masjid kita ini subhanallah kata aluruskan kita pada apa yang disampaikan untuk disesuaikan dengan saudara yang lain. Ada kaum ulama, kaum sahabat, kaum alim ulama kita biasa diprotes ternyata tidak pernah dibaca dan mau tahu apanya. Apakah memang semua hasanah Islam itu harus dilandasi dengan hadis sahih atau Al-Quran, atau boleh jadi itu buah dari Al-Quran Sunnah yang memang hasil ijtihad atau pengetahuan ulama-ulama kita dan amalan-amalannya, sehingga memang kita alhamdulillah karena kita selalu ada kata di sini yang meluruskan kita seperti itu agar kita tetap dalam konteks sunnah Islam. Memang kita tahu banyak hasanah Islam yang kita amalan kita ada yang dikatakan sebagai salah satu kebiasaan kebanyakan. Karena kata apa di sini sebagai marah muslimuna asalnya berdasarkan apa yang dalam ayat orang-orang muslim itu bisa dan baik sebagai hukum mengatakan hasanah
program itu barangkali segera tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan kalau saya cari satu poin yang agak penting saya juga kebiasaan kita, yaitu posisi tidur Ustaz. Oh ada ya posisi tidur. Posisi tidur maksud saya itu arahnya itu menghadap kemana? Ya, apakah selama posisi tidur kita bagi orang yang katakanlah sehat dengan orang yang sakit? Ya, kepada dibilang atau kepada di kebalikan itu, ya, apakah ada yang dibilang, apakah kepada yang dibilang? Karena ada juga yang menyampaikan bahwa kalau orang sakit, sebaiknya kakinya diarahkan supaya pada saat dia salat, dia tetap menghadap ke kiblat. Ya, mau kejelasan bos, makasih. Assalamualaikum. Ini jawabannya berapa kali ceramah lagi ini. Saya sudah mau pulang ini sudah selesai tujuh ini. Assalamualaikum. Saya biasa kalau mau tidur membaca surat. Pada saat mau tidur saya baca dulu atau kalau bisa saya kesemangat di depan waktu habis sholat isya atau habis maghrib saya biasa baca surat Mulk. Di mana posisinya? Perkara suara. Yang kedua, duduk saya sudah masih muda. Saya punya posisi tidak mengarah ke kanan sama istri. Saya mengarah ke kanan. Ibu kan ada langsung bilang kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalamu ala rasulillah. Syukur atas kesempatan yang sangat berbahagia ini. Jadi saya sama dengan Pak sebagai Pak Kiai, artinya apakah tidur dengan sisi kanan itu otomatis kita juga dianjurkan untuk tidur dengan menghadap kiblat. Jadi kepala sini, sisi kanan sehingga kita bisa menghadap kiblat. Maksud saya kira-kira ini itu di mana kira-kira. Yang kedua Pak Kiai, biasa saya memberikan sorotan kepada teman-teman kita sesama hati, umpamanya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Mujahid tadi, bahwa kalau kita sholat dan membaca ayat kursi 15 kata pertama, yang kedua kata umpamanya 15 ayat kursi,
dan tidak disebutkan umpamanya darinya sebagaimana yang Pak disebutkan dari sahabat siapa dan rawahu siapa. Sedangkan ada hadis-hadis yang mengatakan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Saya juga membaca buku tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Rupanya disebutkan dalam buku itu bahwa kadang-kadang ada yang disebut dengan bulu berlebih-lebihan terhadap beliau, dia belum tentu beliau yang ucapkan yang demikian. Di dalam buku itu umpamanya dikatakan bahwa dunia dan akhirat ini adalah miliknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Aras, langit, dunia itu adalah miliknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi di situ dikatakan mungkin ini tidak asli dari Syekh Abdul Qadir Jailani, sedangkan Nabi saja ada orang yang membuat hadis-hadis atas nama Nabi, ya apalagi pemain saudara. Jadi saya sampaikan alangkah baiknya kalau amalan yang disampaikan pada ini kali ini untuk kita amalkan sama-sama. Alangkah baiknya kalau disampaikan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir Pak Kiai sebagai laporan bahwa di waktu saya mau kepada Raden atas undangan sekda dari Raden Menggeser singgah di rumah Pak Kiai dan sempat didoakan. Alhamdulillah sekda dari Raden pada tanggal 14 Juli sudah mengeluarkan surat edaran waspada Syiah. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini Pak Kiai, dan dalam forum itu di ruangan Polda wali kota saya sampaikan juga salam Pak Kiai dan pesan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Tapi yang saya sampaikan di sini saya minta didoakan. Ternyata orang Syiah sekarang Pak Kiai itu sangat marah. Jadi kami dianggap ini artinya mengganggu mereka. Jadi akhirnya mereka meminta supaya mengadakan. Ya, jadi saya minta didoakan karena insya Allah kami akan menerima ubah. Yang kedua, saya minta izin juga, saya kembali memanggil nama semua relawan sosialisasi Fatwa MUI yang biasa pakai juga sebagai lainnya, penidurnya atau penasihatnya. Kami ingin memanggil nama ini dalam menghadapi Syiah supaya orang tahu bahwa apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan Fatwa MUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan jamaah masuk dari pertanyaan pertama Profesor Masura Mukhtar menanyakan macam-macam bid'ah yang dilakukan sekarang ini. Sekarang ini mengatakan bid'ah kalau itu tidak berasal dari Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, apakah Rasulullah melakukannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ulama sepakat bahwa landasan daripada ajaran agama kita adalah Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini merupakan kesepakatan ulama seluruh dunia. Lalu di dalam kitab-kitab usul fikih disebutkan bahwa yang menjadi kesepakatan ulama-ulama Ahlus Sunnah ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dengan Qiyas. Sebenarnya ijma' dengan qiyas itu adalah metodologi daripada pemahaman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma' kesepakatan para ulama yang mana harus berdasar juga dari sana. Ada dasar-dasar yang lain, sumber-sumber yang lain.
yang semuanya itu pada hakikatnya juga dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak secara langsung. Di situ menurut Syekh Abdul Wahab Halab ada 6. Ada disebut Masalihul Mursalah, ada Istisan, ada Al-Urf, ada Qauluman Qablana atau Qaulus Sahabi. Itu merupakan landasan-landasan semua. Jadi selama kita berdasar pada itu, maka tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Saya berikan contoh seperti kodifikasi dari Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Itu melalui dialog yang panjang juga antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Quran ini dijadikan satu buku. Karena pada masa Nabi itu terpencar-pencar. Ada di tulang unta. Ya, ada di batu. Lalu di samping di dalam ada para penghafal Al-Quran. Sayyidina Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar ini disatukan, dikumpulkan semua penghafal, kemudian dicocokkan semua, disatukan dalam satu kitab, disebut mushaf, dan itulah yang akhirnya lari. Pada awalnya Abu Bakar mengatakan, apakah ini bukan merupakan bid'ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah? Ya, Sayyidina Umar mengatakan ini bukan, dan ini yang termasuk masalah mursalah di dalam menurut kaidah usul fikih. Apa yang dikatakan oleh anak-anak muda itu ada kesan seolah-olah yang dikatakan ulama itu tidak benar. Harus apa yang dikatakan Rasulullah. Tidak disadari bahwa ulama itu bukan mencipta, tetapi menjelaskan yang belum dijelas oleh Alkitab dengan As-Sunnah. Contohnya seperti kitab tafsir. Tafsir itu kan sudah pendapat ulama di dalamnya. Menjelaskan makna-makna ayat yang kita baca, tafsir, Qurtubi tafsir, Tabari tafsir. Itu kan dari mana? Dari mana kita bisa pahami? Dan Nabi sendiri mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Sehingga menjadi masalah yang mana ulama yang benaran. Dan penjelasan-penjelasan yang ada umpamanya di dalam kitab fikih itu adalah semua penjelasan daripada Alkitab dengan As-Sunnah. Karena Nabi sendiri mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya kebaikan, maka dia diberi fikih dalam agama. Yufaqihu, diberi fikih dalam agama. Artinya pemahaman yang mendalam di dalam agama. Pemahaman. Dan di dalam ayat sendiri mengatakan, "Walau lana para min kulli firqatin min ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Ada menggunakan kata fikih juga di sini. Mengapa tidak? Ada segolongan daripada setiap golongan itu, ada sebagian dari mereka itu untuk bersama-sama dengan Nabi untuk berfikir dalam agama.
Jadi jangan kita suudzon terhadap fikih, karena itu adalah pemahaman ulama berdasarkan Alkitab dengan As-Sunnah. Tidak boleh keluar daripada itu. Menjelaskan apa yang belum jelas. Coba saja contohnya. Ya. Bagaimana bagaimana kita cara salat. Al-Quran hanya mengatakan aqimus salata. Ya. Tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran bagaimana cara kita salat. Lalu Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli", salatlah kalian sebagaimana melihat saya ini caranya salat. Bagaimana ulama memahami yang mana pada pekerjaan salat itu yang merupakan rukun, yang mana yang sunat. Itu semuanya pemahaman daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang mana disebutkan Rasulullah SAW secara tegas untuk dilakukan ketika salat. Itulah yang dinilai oleh ulama sebagai rukun. Dan mana yang tidak disebutkan secara tegas, itu dianggap sebagai sunat. Ini pun terjadi nanti perbedaan-perbedaan antara ulama posisinya. Kita tidak tahu yang mana rukun, yang mana yang sunat itu dalam salat. Kalau tidak berdasar pada hadis-hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh ulama. Nanti kita tahu itu. Ketika ada orang yang salat terlalu cepat. Dulu saya silakan salat panter. Karena mobil-mobil dari Pindrang, dari Sidrap dulu itu, mobil panter dulu itu, ya di lambung semua mobil karena mau bolak-balik Makassar, mau 2 kali atau berapa kali. Dilihat Nabi, salatnya. Ditegur, setelah ditanya, menyalami, katakan, kembali kau salat karena kamu itu belum salat. Dia kembali lagi salat, tapi tidak tahu apa salahnya, diulangi lagi kesalahannya itu. Salat panter lagi. Didatangi lagi Nabi, disalami lagi, diberi datang. Kembali kau salat karena kamu belum salat. Padahal sudah salat sempurna. Ya. 3 kali berulang sampai dia mengatakan, itulah yang saya tahu. Ajarlah saya bagaimana yang benar itu. Maka kita dengarkan Nabi, kamu takbir, kamu baca Fatihah, kamu ini, kamu itulah dicatat ulama. Rukun ini, rukun ini. Selain daripada itu yang tidak disebutkan itu dikatakan sunat. Ya, seperti umpamanya rukuklah dalam keadaan tumak ninah. Maka ulama mengatakan ruku itu adalah rukun dan tumak ninahnya juga rukun. Karena walaupun ruku tapi tidak tumak ninah tidak sah karena ada rukun yang hilang, yaitu tumak ninahnya. Karena tadi ini kehilafannya itu karena tumak ninahnya tidak ada. Tumak ninahnya, ya, jadi itu yang dicatat. Ada lagi yang disebutkan Nabi yang lain tapi tidak disampaikan kepada ini, itu dikatakan ulama ini sunat. Jadi itu berdasarkan fikih pemahaman. Jadi ya salah apa namanya, sudah paham lah kepada ulama itu kalau ya. Lalu menjadi masalah betul dikatakan itu kita kembali kepada kitab dan as-sunnah. Tapi salah juga kepada ulama kalau tidak dikatakan kembali kepada Alkitab dengan as-sunnah. Semuanya itu harus dasarnya kan. Ya. Lalu yang jadi masalah itu kalau memang terjadi seperti yang dikatakan Ustaz Said tadi. Ada yang melebih-lebihkan. Itu juga seperti kuburannya Andi Gruta Bodale di Malposo. Kita tetapkan dalam keadaan seperti itu. Sudah berapa kali ada masukan supaya dibuat seperti di Jawa. Tidak cocok.
Itu bertentangan dengan larangan Rasulullah, dengan ucapan Rasulullah. Ya. Dan memang kita mengatakan andai kata ini di Jawa sudah pasti. Ya, dibuatkan gedung di situ, sudah ada juga penjaganya, disertai dengan dufanya dan sebagainya. Ya, sudah tidak menghendaki seperti itu, kita tidak lakukan. Yang saya katakan, ya, yang jadi masalah juga itu ulama yang benar dan bagaimana. Jangankan al-ghulu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Nabi sendiri larangan. Kepada Nabi sendiri larangan. Melebih-lebihkan daripada posisi beliau itu. Kita hormati beliau itu. Nah, memang itulah layaknya seperti itu. Ya. Lalu yang lainnya ini, ya, jenis pertanyaannya saja, tidak usah satu jenis pertanyaannya tadi. Ini ada menyarankan itu bagaimana kalau kita bacakan, yang belum tahu baca, sebaiknya dibimbing. Seperti kalau kita mengajar taman kanak-kanak itu dibimbing, dia ikut, akhirnya bisa jalan sendiri. Kalau hanya dibacakan mendengar, dia senangnya mendengar terus nanti itu. Hanya itu, kalau disuruh ikut itu lama-lama dia bisa jalan sendiri, Ya. Lalu mengenai al-mulk, bacaan al-mulk itu memang dianjurkan Nabi itu, ya, sangat bagus untuk kita baca tiap malam. Tapi waktunya terserah di mana kesempatan kita. Yang penting kita baca pada waktu malam hari. Kita pilih di mana kesempatan kita. Ini sangat bagus untuk memang dibaca. Apalagi yang lainnya itu. Posisi tidur. Memang sangat bagus kalau bisa diatur tempat tidur itu sampai kita maring sisi kanan dan menghadap ke kiblat. Itu sangat bagus. Posisi tidur orang sakit sesuai dengan kondisinya. Ada 4 posisi bisa dilakukan bagi orang yang sakit. Yang pertama ini sisi kanan supaya menghadap kiblat. Kalau tidak bisa sisi kanan, sisi kiri. Jadi di selatan kepalanya. Kalau tadi ini di utara kepalanya. Kalau itu juga tidak bisa, tertelentang kepalanya di timur. Sudah 3 model. Jadi sisi kanan, sisi kiri, tertelentang. Kalau tidak bisa juga itu kira-kira apalagi yang tersisa. Tertelungkup, mopang. Kalau tertelungkup, kepalanya di barat. Kebalikan daripada tertelentang. Sehingga begitulah dia salat dalam keadaan berbaring. Begitu dia salat dalam keadaan berbaring. Kalau boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Saya kira inilah yang paling umum, tertelentang. Yang paling umum, tertelentang. Ya, saya kira majaraka pengero mupang. Lalu ya dia bergerak sampai di mana bisa dilakukan. Yang bisa. Kalau tidak jadi masalah. Biar tidak bergerak. Begitu juga dia membaca sampai di mana biasa dia baca. Kalau tidak hanya hatinya yang membaca dan hatinya yang bergerak sesuai dengan gerakan salat itu. Ini luar biasa. Tapi jangan ditinggalkan salat. Jangan ditinggalkan salat. Salatlah sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, wa illam tastati' fa ala jambin,
salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, salatlah dalam keadaan berbaring. Tapi jangan tinggalkan salat. Yang menjadi pemikiran saya ini, mungkin banyak saudara-saudara kita kapan sakit sudah tidak salat lagi. Karena pemahaman mereka dikiranya salat itu harus berdiri, dia tidak mampu lagi berdiri, sehingga dia tidak salat. Padahal Tuhan kasih jalan, Nabi kasih jalan. Kamu salat sesuai dengan kemampuanmu, tapi jangan tinggalkan salat. Mampu berwudu, berwudu. Tidak mampu tayamum. Tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, tidak usah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang sudah tidak bisa, tapi salatnya jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan salatnya. Demikianlah sampai saya mengatakan, bagi kita yang sehat, ada satu setetes air kencing yang keluar, sudah tidak sah salat kita. Tapi ada orang salat sambil air kencingnya menetes terus, tapi salatnya sah. Siapa? Orang di kateter rumah sakit. Orang di kateter rumah sakit, dia salat terus menetes. Itu sah buat dia. Sah buat dia. Tapi buat kita yang sehat, satu tetes saja sudah bisa menyebabkan dapat azab dalam kubur. Ya. Bisa juga jadi pertanyaan. Ya, siapa orang yang salat sambil salat kencingnya berlari? Ya, kita inilah. Sesudah kencing di rumah, pergi salat atau di luar salat, kita salat di sini, kencing di luar berlari di selokan. Bukan berlari di kalau tadi ini orang yang di kateter kencingnya sambil salat sambil menetes, sabuat dia. Sabuan dia. Yang penting jangan tinggalkan salat. Hanya bedanya itu antara orang sakit dengan orang sehat. Kalau orang sehat, di mana wajib berdiri, kapan tidak berdiri, tidak sah salatnya. Orang sehat. Kecuali kalau kondisinya tidak memungkinkan, umpamanya di atas perahu. Kalau dia berdiri di atas, terlempar dia. Dia mau salat di bawah, tidak bisa berdiri karena di bawah kurung. Nah, maka itu boleh dia salat dulu. Karena bukan sakit, dia sehat, tapi kondisinya yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Itu sah lagi buat salat dalam keadaan begitu. Ini orang sehat. Ya. Tapi kalau sakit, kalau sakit atau berhalangan, lalu kalau kita salat dengan kondisi seperti itu tadi, tetap Tuhan menganggap salat kita sempurna. Kalau kondisi karena sakit umpamanya sampai tidak bisa salat berdiri, dia salat duduk, tidak bisa salat duduk, dia salat bareng, tetap Tuhan menganggap sempurna salatnya itu. Ya, karena kondisinya seperti itu. Tapi apabila sehat, lalu dia tidak mau salat berdiri, salat duduk, maka salatnya tidak sah dalam keadaan sehat. Ini untuk salat fardu. Tapi untuk salat sunat, boleh orang sehat itu bisa berdiri lalu salat duduk. Kalau salat sunat, ini bedanya. Boleh, ya, orang sehat itu mampu berdiri, dia salat duduk, boleh. Tetapi Nabi katakan apa? Siapa yang salat duduk, dia mendapat pahala setengah orang berdiri. Dan dia siapa yang salat berbaring, maka dia mendapat setengah dari salat duduk. Ya, pite nih kayak kalau lomba. Boleh kalah sini, boleh kalah. Desa sedih, boleh sikut tun, supaya turan, tapi ingat
Sikum itu melolong kan? Itu untuk salat sunat. Tapi kalau untuk salat fardu tidak boleh. Kalau mampu berdiri lalu salat duduk tidak sah salatnya. Iya. Nah, ada juga saya tanya kebetulan saya untuk mendoakan orang sakit di rumah sakit. Nah itu bagus itu. Saya sampaikan bahwa kalau tidak bisa perlu yang misalnya dan arahnya itu arah kepalanya saya bilang karena susah diputar-putar itu. Iya, seperti itu. Kaitannya bangsa tempat dirinya jadi saya bilang menghadap teman saya yang ada misalnya hati-hati. Kemudian saya karena dalam keadaan daruri saya sampaikan bahwa apakah saya salah saya bisa dijamak karena dia adalah susah kalau masuk waktu dia mulai gimana bisa dijamak kasar selama 2. Ya. Dan kemarin saya sampaikan begitu Pak Asdar ada masuk rumah sakit jadi saya jamak saya. Ya kalau dianggap dalam keadaan darurat, tapi kita tidak menemukan dalam hadis Nabi itu hanya ya yang disebutkan itu bahwa sewaktu-waktu ya ada dalam keadaan itulah dalam keadaan darurat. Soalnya kapan kita sudah berada dalam kondisi darurat, maka kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi-kondisi darurat membolehkan yang terlarang sebelumnya. Hanya menjadi masalah sampai di mana yang dibolehkan. Makanya dikawal dengan kaidah yang kedua. Ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Apa-apa yang dibolehkan karena darurat harus diukur dengan ukurannya. Umpamanya, dokter merawat pasien perempuan, dia laki-laki. Kebetulan ya telapak kakinya yang perlu dioperasi umpamanya sakit. Nah, itu darurat, dia pegang-pegang di situ. Tapi batasnya sampai di mana? Jangan sampai dipegang-pegang sampai ke atas. Ah, itu sudah. Itu karena itu ya, karena kaidah yang kedua, apa-apa yang dibolehkan karena darurat harus sampai di mana daruratnya itu yang boleh, jangan melewati daruratnya. Jangan buatkan alasan perlu tuh parisaku ya, paris jangan sampai itu sudah melewati daruratnya itu. Ya. Oh iya ada Pak pejabat dan menyahid tentang ini sholat malam Rabu membaca surah surat Al-Ayat 15 kali dapat menghapuskan dosa doa. Ya. Saya kira ini ada sindiran sedikit kepada Ustaz Musyafi. Kita dalam salat yang wajibnya membaca Fatihah. Bacaan sesudahnya itu adalah sunat. Bacaan sesudahnya itu adalah sunat. Penggarisan umum bahwasanya pada rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua, lebih ya. Kemudian ya berurut itu yang afdalnya berurut. Tidak bisa ditahan dulu. Ajak digiling umpamanya. Qul a'udzu birabbil falaq dulu baru qul a'udzu birabbin nas. Jangan qul a'udzu birabbin nas baru qul a'udzu birabbil falaq, itu berurut. Ya, qul huwallahu dulu baru qul a'udzu birabbin nas itu berurut. Tapi andai kata dibalik itu tidak membatalkan salat. Itu hanya afdalnya seperti itu. Karena Nabi juga pernah ada melakukan membalik. Itu tuh menunjukkan bahwa boleh. Tetapi yang afdal begitu. Lalu apa yang dibaca itu sembarang saja apa yang kita mau baca. Hanya ada juga salat-salat tertentu di mana Nabi itu sering membaca atau dianjurkan itu dibaca. Umpamanya apabila salat Jumat itu yang bagus dibaca suratul Jumat dengan suratul Munafikun atau Sabi dengan hal atakah. Itu yang afdal, untuk lebih afdal daripada yang lainnya. Ya,
Ada juga yang tidak ada memang petunjuk, pokoknya bebas untuk tidak baca. Jadi kalau itu dia mau baca berapa kali silakan. Tapi mengenai apa yang disebutkan afdaliyahnya itu keutamaannya, maaf saya sendiri baru menemukan itu landasannya. Bahwa begini berkahnya begini-begini itu saya sendiri belum menemukan landasannya. Ya, jadi semestinya kalau kita ketemukan seperti itu kita harus tahu ini landasannya dari mana. Karena untuk menentukan afdalnya berapa kali dan sebagainya itu harus bersumber dari Nabi. Kalau tidak bersumber dari Nabi, ya saya khawatir juga. Ya. Terakhir ini kita selesai ini karena kita ini juga mengejar pahala setiap apa yang kita kerjakan. Seperti saya sejak pengantin baru tahun 2002, jadi baru 1 kali. Jadi kebetulan itu saya tidurnya itu bersama istri saya dengan anak saya yang 5 itu saya menghadap ini kepalaku menghadap ke utara sampai sekarang. Posisi di rumah saya berbeda dengan ada kepalanya di barat, tapi saya menghadap ke utara dari kemari tapi ya sembilan apa bagaimana itu? Ya kan itu sebenarnya itu yang afdal. Itu yang afdal. Sering terjadi itu ranjanya sudah utara selatan, tapi kepalanya dia di selatan. Katanya ini kita orang hidup, jangan samakan orang mati. Ya. Padahal sebenarnya yang afdalnya itu. Saya yang lakukan itu, seingat saya, sejak tahun 50-an. Sejak tahun 50-an saya lakukan itu sampai sekarang. Dek Tofa itu mati weh. Waktu di Kari juga begitu. Karena ke posisi kamar bisa ini kan dilakukan seperti itu. Sekarang pun di rumah begitu. Ya tempat tidurnya utara selatan. Utara selatan. Saya katakan, seingat saya waktu masih santri dulu, tempat tidurnya hanya ranjang bambu, dibuat bambu, begitu juga. Ya, alhamdulillah. Dan itu kan apabila andai kata tiba ajal kita kan lebih afdal. Sudah besar, sudah benar posisinya. Andai kata tiba ajal kita sama dengan guru Tarasyid dulu itu. Begitu posisinya, dia sudah salat subuh, kembali lagi baring-baring, di situ meninggal dunia. Dalam posisi seperti itu. Itu bagus. Kalau mereka, tapi kita ingat, tidak akan mungkin kita mati kalau memang bukan ajal. Maka nilafsin antamuta illa biiznillah. Tidak mungkin, kata Al-Quran, tidak akan mati seseorang itu kecuali dengan seizin Allah. Kitaban majalah itu adalah sesuatu takdir yang telah ditentukan. Ya, ditentukan. Ya. Oh ya, itu sebaiknya baca 3 dulu, diulangi. Karena di situ disebutkan Nabi membaca ini dan ini dan ini, kemudian tiup, dan hal itu dilakukan 3 kali. Ya, langsung dengan hal ini. Banyak juga kalau bisa teruskan lagi. Insya Allah mudah-mudahan ranjanya sudah dibaca. Oh ya, orangnya saja. Ini ke utara. Posisi iya menghadap ke. Iya silakan. Oh iya. Oh besok Pak. Fatwa MUI Pak. Mudah-mudahan itu. Besok Pak. Iya. Besok pertemuan ini. Lawan sosialisasi fatwa MUI. Kami minta dukungan kembali. Ya, kan itu memang semestinya begitu. Semestinya kan kita ini mendukung itu keputusan majelis ulama aja gitu. Resofa itu melaksanakan apa semestinya kan begitu logikanya. Iya. Barangkali sudah. Ya.
untuk berkahnya pertemuan kita ini mudah-mudahan dipersilakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alamin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha. Okay. Terima kasih banyak Pak Kiai. Kapan-kapan saya datang melapor. Iya. Thank you.